Halo, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sebenarnya sedang mengantri bensin saat ini, tapi saya kepikiran ingin berbagi sejenak apa yang Tuhan tanamkan pada hati saya. Sekalipun singkat, tapi semoga dapat memberikan inspirasi pada saudara-saudara sekalian, yaitu perikop yang terambil pada Matius 28, perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28, perintah untuk memberitakan Injil, terutama pada ayat yang ke-19, yaitu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah perintah untuk memberitakan Injil, atau dikenal dengan amanat agung daripada Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga. Nah, saudara, kalau kita renungkan benar-benar ayat ini, di sana dikatakan perintah untuk memberitakan Injil. Khususnya ayat 20 dikatakan ajarlah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berbicara tentang perintah itu ada semua tertulis di dalam Alkitab. Perintah-perintah Yesus itu ada secara rinci dan jelas di dalam Alkitab. Nah, kalau saudara pelajari benar-benar, saudara tidak akan ketemukan perintah bahwa saudara memberitakan Injil dalam wujud lain-lain selain memberitakan firman-Nya. Memberitakan firman-Nya, itulah perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah ini dalam wujud tulisan, dalam wujud firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus minta agar kita sampaikan, agar kita beritakan kepada mereka yang belum pernah mendengarnya, bahwa perintah-perintah Yesus itu merupakan kabar baik, kabar berita Injil daripada kerajaannya, kabar berita Injil tentang keselamatan. Saya belum ketemukan ayat yang menyatakan beritakan Injil di luar daripada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, yaitu ajarlah segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada kita dalam wujud menyanyi misalnya, atau dalam wujud menjadi kayak event organizer, atau menjadi penyelenggara dari satu pemberitaan Injil, atau apapun kegiatan-kegiatan yang serupa tapi tak sama begitu. Seakan-akan memberitakan Injil, tapi sesungguhnya tidak ada berita yang disampaikannya. Akhirnya terkesan bahwa itu dipaksakan, hanya dipaksakanlah untuk seakan-akan ini pemberitaan Injil, yang sesungguhnya itu bukan pemberitaan Injil. Hanya karena tidak mau memberitakan Injil, hanya karena tidak mau membaca firman Tuhan, sehingga mereka ambil jalan sendiri-sendiri, seenaknya sendiri. Oleh karena itu, saudara, saya sarankan agar dibaca dengan sesama apa yang tertulis di dalam Alkitab, agar tidak salah kaprah, tidak salah langkah,
bahwa sesungguhnya perintah Yesus itu jelas. Ajarkanlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Yesus tidak memerintahkan kita untuk menjadi organizer, penyelenggara daripada satu acara pemberitaan Injil, tetapi yang Yesus ajarkan adalah kita harus memberitakan Injil, menjadi pemberita Injil, menjadi pelaku firman, bukan menjadi pendengar firman. Demikian saudara, kiranya apa yang saya sampaikan secara singkat ini boleh menjadi menimbulkan inspirasi pada saudara untuk memberitakan kepada yang lain, saudara-saudara kita yang belum pernah mendengar berita kabar baik ini, atau bahkan sudah mendengar tapi sesungguhnya kurang begitu mengerti apa yang menjadi makna daripada perintah memberitakan Injil oleh Yesus Kristus yang tersebut pada Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20 ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan melanjutkan untuk mengisi bensin. Haleluya. Shalom.